Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sri Poku TV. Kali ini saya sedang berada di salah satu masjid kebanggaan warga Palembang, yaitu Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau yang biasa dikenal dengan Masjid Agung Palembang. Kali ini ada hal yang menarik nih. Saya tidak sendirian karena saya akan berbincang dengan salah satu tokoh yang berperan besar dan juga berpengaruh terhadap Masjid Agung Palembang ini. Siapakah sosok beliau? Ayo kita langsung samperin. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu tokoh agama yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu Bapak Syarifuddin Yaqub. Nah, Bapak Syarifuddin Yaqub ini merupakan salah satu tokoh agama yang sangat berperan besar di Masjid Agung Palembang ini. Beliau juga sebagai wakil imam besar Masjid Agung Palembang, juga sebagai ketua Biro Konsultasi Agama, dan juga sebagai salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pak, bisa diceritakan selama menjadi Biro Konsultasi Agama di Masjid Agung Palembang kan dari 2009. Nah, itu selama 10 tahun gimana sih Pak pengalamannya? Apa ada hal yang menarik dari Bapak sebagai konsultan? Ini Biro Konsultasi Agama ini itu sengaja dibuka untuk melayani masyarakat. Kalau ada permasalahan-permasalahan keagamaan, maka mereka boleh datang langsung ke Biro Konsultasi Agama, ya, sehingga kita bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi permasalahan mereka. Dan banyak sekali, ini setiap Selasa dan Kamis dibuka. Dulu dibuka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi tokoh-tokohnya sudah banyak yang meninggal. Jadi tinggal yang Selasa itu Kiai Wahab, kemudian yang Kamis saya yang bertugas. Ya, banyak permasalahan yang masuk, mulai dari masalah keluarga, masalah waris, masalah ya mau cerai, mau rujuk, juga konsultasinya ke sini. Ya. Dan ini salah satu sumbangan Masjid Agung, tidak ada bayaran. Gratis ya Pak? Gratis. Kalau secara umum ya di Seripo itu. Gitu. Ya. Biasanya apa sih namanya, satu hari itu ada berapa orang yang konsultasi Pak? Bervariasi, kadang-kadang ada 4, ya, ada 5, kadang kosong, ya begitu, bervariasi. Nah terus sebagai wakil imam besar Masjid Agung Palembang ini, ada nggak sih Pak pengalaman Bapak dari misalnya dari kegiatan Masjid Agung yang sangat berkesan? Oh iya, diantaranya kan kegiatan untuk melakukan pelatihan-pelatihan imam dan khotib. Karena ternyata di lapangan, di masjid-masjid selain Masjid Agung ini banyak masalah-masalah, ya, utamanya tentang imam. Banyak pengaduan jamaah yang imamnya belum memenuhi kriteria, terutama bacaan-bacaannya. Nah, makanya itu kita adakan pelatihan khotib dan imam di Masjid Agung. Pelatihan. Ayo Pak, kita langsung jalan lagi. Mari. Ini ruangan apa ya Pak? Ini ruangan utama untuk peribadatan sehari-hari, sholat 5 waktu. Kemudian untuk perempuan di ruang sana. Oh, di ruang sana. Iya, ini ruang khusus laki-laki. Ya. Tadi Pak ya Mas, terkait dengan yang Masjid Agung peribadatan, ada hal lain nggak sih Pak kendalanya sebagai wakil ketua imam besar Masjid Agung Palembang? Ya, kendala sih secara rutin tidak ada. Artinya seluruh imam-imam yang imam sholat fardu 5 waktu, mereka datang tepat waktunya.
Kecuali apabila berhalangan mereka memberitahu dan kita bisa memberitahu yang lain untuk menggantikannya. Begitu juga setiap sesudah sholat fardu di ruang ini ada pengajian-pengajian rutin. Sesudah zuhur, sesudah asar, sesudah maghrib. Nah, sesudah isya itu ada zikir-zikir gitu. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Jadi kegiatan di Masjid Agung ini tidak pernah sepi ya Pak dari kegiatan-kegiatan Iya. ibadatan Islami. Terus kalau misalnya menjelang bulan puasa, gimana Pak? Yang ada iktikaf segala macam itu rutin dilakukan? Iya, dalam bulan puasa ini mulai menjelang berbuka itu umat Islam ini berkumpul di masjid ini dan disiapkan bukaan puasa dan untuk makan berbuka ya dengan nasi bungkus begitu. Itulah rutin setiap Ramadan. Dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih. Kemudian 15 malam ke atas itu ada itikaf, ada tahajud bersama gitu. Yang dipimpin oleh Imam Besar Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Hafiz. Mungkin kita bisa ke depan Pak. Boleh, boleh. Kalau di ruangan ini apa Pak fungsinya? Ini fungsinya kalau ada acara hari-hari besar Islam, ini menggunakan ruangan ini. Karena ruangannya lebih besar ya dari ruang utama. Jadi ada peringatan Maulid, Mi'raj, Nuzul Quran, dan hari-hari besar Islam di sini tempatnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai profesi bapaknya, kan sudah 10 tahun sebagai biro konsultasi. Nah, pasti penasaran nih teman-teman di rumah, gimana sih cara bapak membagi waktu, terutama sama keluarga? Ada nggak sih protes dari keluarga gitu Pak? Ya di hari-hari mengajar saya ke fakultas syariah. Untuk setiap semester itu beda harinya. Semester ini di hari Selasa. Kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran itu hari Senin. Nah, hari Rabu malam saya cawisan di sini di Masjid Agung ini. Cawisan itu apa Pak? Pengajian. Oh, pengajian. Ya, menjelang maghrib sudah dijemput, sholat maghrib berjamaah, lalu pengajian, isya berjamaah, pulang. Nah, hari Kamis ini piket di Biro Konsultasi Agama ini sampai zuhur nanti. Setelah itu nanti ada pengajian lagi di Masjid Nur Aisyah Poligon. Malamnya di Masjid Al-Firdaus SMA 10. Begitulah. Oh, full ya Pak? Setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan pengajian. Dan keluarga sudah maklum. Oh, maklum. Jadi Bapak sudah sebagai pengisi ceramah juga ya Pak di masjid-masjid iya, gitu. Di masjid-masjid setiap malam. Sebagai mendakwah juga ya Pak. Iya. Jadi tanggapan keluarga juga ikhlas ya Pak. Bapaknya jarang di rumah gitu. Iya. Karena istri juga dosen juga di UIN. Oh, istri jadi, juga dosen. Pagi dia pergi ke UIN, pagi ini saya ke Masjid Agung. Kalau anak-anak Bapak gimana Pak? Anak-anak kan ada 5, 3 sudah berkeluarga, dan ada yang di Tanjung Inim, ada yang di Depok, Jakarta, ada yang di Palembang nih 3 gitu. Alhamdulillah ya Pak, jadi anak-anaknya tetap bisa sukses, semoga bisa mengikuti jejak orang tuanya. Ya, nah Pak, terakhir nih, ada nggak sih pesan untuk teman-teman kita di luar sana, terutama anak-anak muda dalam berdakwah atau dalam pendidikannya? Ya, begini, terutama generasi muda sekarang ini banyak paham-paham yang berkembang itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Masjid Agung ini pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dihimbau supaya mengikuti pengajian-pengajian yang setiap sesudah sholat fardu di Masjid Agung ini ada pengajian ya.
dan orientasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini banyak paham-paham yang mungkin kalau dikaji ada hal-hal yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita memberikan pengajian-pengajian ini orientasinya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi disilakan datang ya untuk mengikuti sholat berjamaah 5 waktu, kemudian mendengarkan pengajian-pengajian. Gitu. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang hangat dan santai kita dengan salah satu sosok tokoh agama yang sangat berpengaruh di Masjid Agung Palembang ini, yaitu Buya Syarifuddin Yaqub. Semoga profil beliau dan pengalaman beliau dapat menginspirasi kita semua. Amin. Dan jangan lupa ikutin terus channel YouTube Sri Poku TV, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bahasan yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.